Hai, selamat datang pada pembelajaran IPA. Untuk kali ini, saya akan menayangkan mengenai alat peraga sel tumbuhan, yaitu mulai dari bahan untuk membuat, cara untuk membuatnya, dan penjelasan mengenai bagian-bagian pada sel tumbuhan yang dibuat oleh Naura Seta Alifani dan Zidna Nihayatul Muna, absen 18 dan 28 dari kelas 7G. Alat dan bahannya, yang pertama adalah styrofoam, lalu kain flanel, plastisin, benang wol, benang dan jarum, lem fork, dakron, double tip, cutter, spidol ungu, dan kertas biru, di mana kertas birunya tidak ikut terfoto di sini. Langkah pembuatan yang pertama adalah siapkan satu buah styrofoam, potong setiap sampingnya sama panjang, dan tempelkan menggunakan lem menjadi tegak lurus agar menjadi sebuah dinding sel. Langkah yang kedua, kemudian membuat model membran inti menggunakan kain flanel dan tempelkan. Langkah ketiga, membuat kloroplas menggunakan plastisin hijau tua, hijau muda, dan kuning seperti pada gambar. Langkah keempat, membuat mitokondria dengan plastisin berwarna merah dan oranye seperti gambar. Langkah kelima, membuat model amiloplas menggunakan plastisin dan kain flanel. Langkah keenam, membuat bantal-bantalan seperti nukleus dan lingkaran ungu seperti nukleolus dan digabung menjadi satu. Langkah ketujuh, membuat model badan Golgi menggunakan plastisin berwarna orange. Langkah kedelapan, membuat model kristal drush menggunakan benang wol. Langkah ke-9, membuat model kristal rapid dari kertas. Langkah ke-10, membuat model RE halus, RE kasar, dan ribosom menggunakan kertas berwarna biru. Langkah ke-11, menempelkan model organelsel pada styrofoam. Hasil produknya adalah seperti ini. Kemudian untuk penjelasannya dapat dilihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Seta Alifani dari kelas 3 18. Saya Zidna Nihayatul Muna dari kelas 7 absen 28. Kita di sini akan mempresentasikan hasil karya kita tentang sel tumbuhan. Yang pertama ada membran sel. Membran sel ini adalah pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel dan bersifat semi permeabel. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan yang terdapat di dalam sel kecuali inti sel. Berikutnya ada inti sel atau nukleus. Nukleus ini berfungsi mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, yaitu metabolisme hingga ke pembelahan sel. Juga mengandung materi genetik yang bentuknya DNA linear panjang yang membentuk kromosom. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi seluler, juga tempat pembuatan energi. Berikutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar, yaitu melekat dengan ribosom, dan berikutnya adalah retikulum endoplasma halus yang tidak melekat dengan ribosom. Fungsi retikulum tersebut adalah tempat sintesis protein di retikulum endoplasma kasar dan tempat pengangkut sintesis dan lemak di keduanya, serta membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel di retikulum endoplasma halus. Selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang berfungsi untuk ekskresi sel. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom ini berbentuk butiran, berada pada retikulum dan sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai sintesis atau pembuatan protein. Dan yang terakhir adalah membran inti. Membran inti ini berfungsi sebagai untuk melindungi inti sel nukleus dan sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Sekian presentasi kita. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan mengenai alat peraga sel tumbuhan. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya dan bye-bye.